Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di video channel YouTube Ibu. Hari ini Ibu akan membahas tentang proses dan cara-cara sosialisasi. Nah, proses sosialisasi, karena sosialisasi itu merupakan suatu proses, dan bagaimana dengan sosialisasi itu, dengan proses itu individu bisa menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat, ya, sehingga bisa diterima di masyarakat. Maka ada tiga proses yang harus dilalui di dalam sosialisasi. Pertama adalah tentang internalisasi nilai-nilai. Jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai kepada individu itu untuk bisa hidup di masyarakat. Nah, penanaman nilai itu dimulai dari sejak dini, ya, supaya nanti individu tersebut ketika terjun ke masyarakat, dia sudah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan. Contohnya adalah bagaimana ketika anak masih kecil, anak belajar selain bermain, anak belajar mengaji, ya, mengaji, membaca, menulis. Kalau orang Islam bagaimana selain mengaji juga belajar sholat, belajar puasa. Nah, itu semua adalah internalisasi nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anaknya. Nah, nilai tersebut yang ditanamkan orang tua kepada anaknya supaya mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan atau nilai-nilai yang telah menjadi pedoman hidupnya, seperti itu, sehingga mereka bisa menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat, ya. Jadi pertama adalah internalisasi nilai. Jadi dengan internalisasi nilai itu diharapkan apa istilahnya, nilai-nilai yang sudah tertanam itu menjadi kepribadian yang melekat di dalam dirinya. Nah, yang kedua adalah enkulturasi. Nah, enkulturasi itu adalah pengembangan nilai-nilai. Nah, jadi bagaimana nilai itu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, ya, atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dari tadi nilai-nilai yang ditanamkan itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, ya. Nah, sehingga nilai yang tadi tertanam itu adalah akan menjadi perilaku yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, seperti itu. Maka dari sejak internalisasi tanamkanlah nilai-nilai yang baik, ya, dan juga untuk melakukan komunikasi atau kontak dan komunikasi, anak harus dididik bagaimana juga sopan santun, ya, bagaimana dia juga dalam memperlakukan orang, atau juga bagaimana saling menghargai satu sama lain. Nah, itu adalah enkulturasi. Nah, kemudian proses yang ketiga adalah apa istilahnya, pendewasaan diri. Nah, jadi pendewasaan diri itu adalah penggabungan antara internalisasi dengan enkulturasi, di mana pada proses pendewasaan dini ini adalah di sini manusia atau individu itu sudah siap menanggung tanggung jawab, karena di sini ditandai pendewasaan di sini adalah dengan cara kepribadian yang utuh, gitu ya, yang utuh, yang dia itu bisa menerima normanya secara kolektif. Jadi sudah ada kematangan dalam fase emosi, ya, dan karena di sini adalah jadi nilai-nilainya itu sudah tertanam kuat, sudah mendarah daging di dalam dirinya, ya. Jadi proses pendewasaan diri ini adalah gabungan dari kedua proses yang tadi Ibu jelaskan, yaitu internalisasi dan enkulturasi, kan, seperti itu. Jadi kalau melihat seseorang biasanya usianya itu kalau sudah 40 tahun ke atas masih berperilaku yang
tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, maka biasanya itu akan sulit tobat kecuali ada hidayah. Tapi hidayah juga kan harus dicari kan, seperti itu. Karena nilai-nilainya tadi sudah tertanam kuat di dalam dirinya. Contohnya ketika seorang yang suka menipu, biasanya kalau nggak menipu itu kan nggak enak. Kenapa? Karena jiwa menipunya sudah ada di dalam dirinya. Nah, ketika orang atau juga ketika orang biasa bersedekah, kalau tidak bersedekah juga nggak enak kan, begitu ya. Karena ada empati yang tertanam di dalam dirinya bahwa di dalam hartanya itu ada milik orang lain, itu fakir miskin ya, seperti itu. Nah, itu proses-prosesnya. Nah, ada 3. Sekarang cara-caranya ya. Pertama adalah pelajiman atau conditioning kan, begitu. Nah, berarti ini juga kalau dalam norma itu adalah ada norma pelajiman atau norma kebiasaan ya. Kalau di sini pelajiman atau conditioning lah ya. Jadi nggak beda kan, seperti itu, sama. Bagaimana individu itu diberi kebiasaan-kebiasaan di lingkungan mulai masyarakat ya, masyarakat terkecil, dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu ada pelajiman atau conditioning. Pembiasaan contohnya adalah bagaimana anak berbuat baik ya, berbuat baik kepada orang tua, kepada teman, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Dan bagaimana juga anak juga berperilaku sopan santun kepada semua orang. Itu adalah masuk di dalam fase pelajiman atau conditioning. Itu harus dibiasakan ya. Karena sesuatu yang dibiasakan itu akan menjadi budaya kan, seperti itu. Jadi harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana orang Islam itu, anak itu dididik sholat, puasa, biar nanti menjadi kebiasaan. Sholat itu dari kebiasaan menjadi budaya yang diwarnai oleh nilai-nilai ajaran agama Islam kan, seperti itu. Jadi sholat itu harus sudah menyatu di dalam dirinya. Nah, untuk bisa menyatu dalam dirinya itu melalui proses diantaranya adalah pelajiman atau conditioning, pembiasaan di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Apalagi di bulan Ramadan ini ada kebiasaan-kebiasaan selain sholat wajib, ada sholat sunatnya juga ya, ada sholat tarawihnya, kemudian tadarus Al-Qur'annya lebih ditingkatkan lagi. Nah, pembiasaan-pembiasaan itu kan lama-kelamaan itu akan menjadi budaya yang melekat di dalam dirinya dan mendarah daging. Kemudian adalah imitasi. Nah, bagaimana orang-orang atau orang-orang dewasa itu bisa memberikan contoh atau suri toladan gitu ya. Karena teladan yang baik itu adalah diperlukan bagi anak-anak ya, atau generasi selanjutnya. Mau bagaimana anak berbuat baik kalau tidak diberikan contoh? Itu kan imitasi kan, seperti itu. Nah, jadi bagaimana anak-anak itu mencontoh orang-orang, perilaku orang dewasa ya, orang tua ya yang ada di rumah, atau juga orang tua di sekolah, orang tua di masyarakat. Nah, itu kan bagaimana anak mengimitasi, terutama imitasi yang paling tinggi itu di masa play stage. Di masa play stage ini adalah tingkat menirunya sangat tinggi ya, sangat tinggi. Maka di sini adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, orang dewasa yang ada di sekitarnya harus memberi pelajaran yang baik ya, supaya yang ditiru, yang dicontoh itu adalah hal-hal yang baik, sehingga hal-hal yang baik yang ditiru, yang dicontoh oleh anak itu, nah bisa menjadi tadi ya, karena dibiasakan ya, atau conditioning, bisa menjadi budaya yang melekat di dalam dirinya, seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah imitasi ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana identifikasi.
Jadi bagaimana anak itu mengidentifikasi orang-orang yang diidolakan, yang ditokohkan. Siapa saja orang-orang yang diidolakan, yang ditokohkan, tadi yang ditiru. Bisa orang tua di lingkungan keluarga, bisa juga guru, atau orang-orang yang ada di lingkungan masyarakat yang memang dia berperilaku baik, berprestasi, ya. Nah, itu juga bisa apa istilahnya diidentifikasi, ya. Jadi identifikasi itu biasanya orang-orang yang diidentifikasi itu tadi yang ditiru, ya, yang dicontoh seperti itu, ya. Nah, jadi identifikasi itu untuk supaya anak mengidentifikasi itu adalah perlu tadi contoh yang baik, sehingga yang ditiru tadi dalam imitasi adalah perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik itulah yang nanti diidentifikasi oleh anak itu, ya. Jadi anak itu ingin identik, ingin jadi sama. Dengan siapa anak itu ingin menjadi sama? Dengan orang yang ditokohkan atau orang yang diidolakan. Seperti itu, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan identifikasi, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada internalisasi. Nah, tadi kan dalam proses juga ada internalisasi nilai-nilai. Nah, di dalam proses, dalam cara juga yang keempat ada internalisasi. Jadi bagaimana tadi anak itu sudah mengidentifikasi, ya. Kemudian apa yang diidentifikasi itu ditanamkan, ya, dimulai dari pembiasaan, terus identifikasi. Yang sebelum identifikasi itu adalah imitasi, ya. Bagaimana anak itu conditioning, ya, pembiasaan, imitasi, identifikasi, kemudian internalisasi. Internalisasi itu yaitu proses penanaman, ya. Yang tadi itu yang diimitasi, yang diidentifikasi, yang dimulai dari proses pembiasaan atau conditioning itu. Nah, ini akan mendarah daging di dalam dirinya menjadi kepribadian bawah sadar. Jadi dalam melakukan segala sesuatu itu anak akan melakukannya, atau manusia akan melakukannya, individu akan melakukannya secara spontan. Nah, contohnya kalau anak terbiasa sholat, pasti dia setiap 5 waktu akan melakukan sholat, kan begitu, karena sudah dilakukan dari pembiasaan, imitasi, identifikasi, ya, sehingga tertanam di dalam dirinya, ya, bahwa sholat itu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, ya, untuk orang muslim, ya, seperti itu. Nah, jadi internalisasi ini di sini adalah bagaimana juga seorang manusia atau individu itu untuk bisa hidup di masyarakat itu, nilai-nilai yang sudah tertanam kuat itu adalah bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia berakhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakatnya menerima dengan tangan terbuka, kan seperti itu, karena nilai-nilai yang sudah tertanam itu diimplementasikan dan dia bisa menjadi contoh dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan proses yang 4 tadi itu manusia akan menjadi insan kamil, ya, atau juga khairu ummah, kan begitu, atau juga, ya, sumber daya manusia yang berkualitas, kan seperti itu. Nah, semua itu dilakukan di dalam proses sosialisasi, dan cara-caranya ini berarti menyangkut metode. Bagaimana metodenya? Yang tadi ada 4, conditioning, kelaziman, ya, pelaziman atau conditioning, ya. Kemudian juga bagaimana imitasi, bagaimana identifikasi, dan yang terakhir adalah internalisasi. Jadi untuk pertemuan Ibu hari ini yang menyangkut tentang proses sosialisasi dan cara-cara sosialisasi, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.